Kenalkan, nama saya Kenji. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu tentang etika bisnis dan beberapa contoh kasus pelanggarannya. Menjelaskan beberapa pelanggaran etika bisnis yang ada di Indonesia, saya akan menjelaskan pengertian dari etika bisnis. Jadi etika bisnis dapat diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai moral atau norma secara umum mengenai hal-hal yang baik dan buruk, serta berfungsi sebagai acuan bagaimana perusahaan bertindak sebagai dasar pertimbangan bagaimana perusahaan mengambil keputusan. Jadi dapat diartikan sebagai pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan, serta sebagai landasan atau acuan atau bagaimana suatu usaha atau perusahaan bertindak dan dalam operasionalnya. Yang pertama, ada kasus pelanggaran etika iklan yang menimpa perusahaan minuman kemasan Le Mineral. Dalam iklan di billboard mereka, Le Mineral menggunakan gambar anak-anak tanpa didampingi orang tua dan mengklaim produknya aman bagi bayi. Pelanggaran ini menarik perhatian Badan Pengawasan Periklanan, Perusahaan Periklanan Indonesia, dan menimbulkan teguran terhadap Le Mineral dan agensi periklanannya. Dalam dunia periklanan, penting bagi perusahaan untuk mematuhi etika periklanan yang berlaku. Etika periklanan mencakup sejumlah aspek termasuk klaim keamanan produk dan penggunaan gambar anak-anak dalam iklan. Ketua Badan Pengawas Periklanan Susilo Dwi Hatmanto mengungkapkan bahwa iklan tersebut menggunakan foto anak-anak tanpa didampingi orang tua dan mengklaim produknya aman bagi bayi. Namun Le Mineral bukanlah produk yang dikhususkan untuk anak-anak. Etika Pariwara Indonesia juga menegaskan bahwa gambar anak-anak harus disertai dengan orang tua dalam iklan. Kasus Le Mineral menjadi pelajaran penting bagi perusahaan lain untuk mematuhi aturan dan etika periklanan yang berlaku. Menjaga integritas perusahaan dan membangun kepercayaan konsumen adalah faktor kunci dalam menjalankan bisnis yang sukses. Etika periklanan adalah aspek penting dalam menjalankan bisnis yang sukses. Klaim keamanan yang akurat dan penggunaan gambar anak-anak dengan bijaksana harus menjadi prioritas bagi perusahaan. Kasus Le Mineral menegaskan pentingnya mematuhi aturan dan etika periklanan, baik dalam klaim produk maupun penggunaan gambar anak-anak. Dengan mematuhi etika periklanan, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat dan menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya, kasus kedua yaitu pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada PT Tirta Fresh Indojaya yang berencana untuk membangun gudang di daerah Pandelang dan Serang yang memakan lahan sekitar 32 hektar. Meskipun mereka telah mendapatkan izin dari dinas setempat untuk melakukan hal tersebut, pada praktiknya mereka justru menjadikan tempat itu untuk memproduksi minuman kemasan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Masyarakat pun berubah menjadi jengkel sebab mereka melanggar banyak hal dan membawa kerugian terhadap kehidupan mereka. Pabrik ini telah mengambil sumber mata air yang seharusnya digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, karena limbah yang dihasilkan oleh kegiatan produksi dari pabrik membawa banyak pencemaran di lingkungan sekitar, amarah masyarakat pun menjadi tidak terbendung. Pelanggaran etika bisnis ini dilakukan oleh perusahaan ini tidak hanya membawa keresahan bagi masyarakat saja, namun juga memberi dampak yang buruk bagi lingkungan sekitarnya. Atau yang terakhir, ada kasus pelanggaran etika bisnis pada Albotil oleh perusahaan PT Paros. Setelah adanya 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Albotil oleh profesional kesehatan pada tanggal 15 Februari 2018, izin edar produk Albotil ditarik oleh BPOM karena tidak sesuai dengan ketentuan. Kasus Albotil kali ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Albotil yang malah memperparah sariawan yang diderita pasien dan menyebabkan infeksi. Kejadian ini sedikit banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dan kalangan profesi kesehatan. Dari kasus tersebut terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang yang dirugikan. Dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis dan menyampaikan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Albotil yang beredar di pasaran saat ini mengandung zat bernama polikresulen dengan konsentrasi 36%. Polikresulen adalah senyawa asam organik atau polimolekuler organik acid yang diperoleh dari proses kondensasi formalin atau formaldehyde dan senyawa metakresulfonik acid. Polikresulen yang diaplikasikan pada sariawan akan menyebabkan jaringan-jaringan pada sariawan menjadi mati.
Itulah alasan kenapa saat L-Body digunakan pada sariawan akan terasa sangat perih, namun kemudian rasa perih hilang dan sakit pada sariawan pun tidak ada lagi terasa. Sekian penjelasan dari saya tentang etika bisnis dan pelanggarannya. Terima kasih.